Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga bertugas untuk menyampaikan hasil analisis kami dari kelompok 5 terhadap kasus penyelesaian wan prestasi dalam perjanjian kerja pada PT Sukses Bintang Indonesia dengan PT Ratu Intan Mining. Kami dari kelompok 5 mengambil kasus ini berdasarkan materi pertemuan ke-10, yaitu mengenai perjanjian atau kontrak dan perikatan dalam hukum bisnis. Dan kami dari program studi manajemen kelas MJ 507 beranggotakan 5 kelompok, 5 anggota, yaitu terdiri dari Intan Mulyadini, Iin Sumiati, Siti Wanda Lisliani, Diana Rahmawati, dan Sabrina Habibah. Baik, di sini ada latar belakang dan rumusan masalah. Prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Pelanggaran ini bisa berupa tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Akibat tuan prestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Dalam kerjasama bisnis diawali dengan kontrak yang mengikat kedua belah pihak didasari prinsip-prinsip seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pantasan serpanda, asas itikat baik, dan asas kepribadian. Namun, dinamika bisnis sering memunculkan wan prestasi seperti dalam kasus PT Bintang Sukses Indonesia dan PT Ratu Intan Mining, di mana PT SBI dengan memutus kerjasama secara sepihak karena PT RIM dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Wan prestasi tersebut terkait dengan kewajiban pembayaran invoice sebesar 21 miliar yang tidak dipenuhi oleh PT RIM. Berdasarkan uraian di atas, kami akan membahas tentang penyelesaian wan prestasi dalam perjanjian kerja PT Sukses Bintang Indonesia dengan PT Ratu Intan Mining dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bagaimana bentuk wan prestasi dalam perjanjian kerja PT BSI dengan PT RIM. Lalu yang kedua, bagaimana upaya hukum yang dilakukan terkait dengan adanya wan prestasi serta penerapan hukumnya. Berikutnya, menurut Satrio, pada tahun 1999 terdapat 3 bentuk wan prestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, atau prestasi tetapi tidak tepat waktu. Prestasi namun keliru, agar debitur dikatakan wan prestasi harus terpenuhi syarat material berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian serta syarat formil berupa adanya somasi atau peringatan resmi dari kreditur. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wan prestasi bisa karena kelalaian debitur atau mengabaikan kewajiban, keadaan memaksa, force majeure, di luar kendali debitur, atau kesengajaan pihak yang melanggar perjanjian sehingga merugikan pihak lain. Para pelaku bisnis dalam hubungannya dengan pihak lain senantiasa mengharapkan agar kontrak yang mereka buat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa di antara para pelaku bisnis. Sengketa kontrak pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidaksepakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi, atau ketidakseimbangan di antara para pihak. Dalam pembahasan ini, meneliti perjanjian kerja antara PT Sukses Bintang Indonesia dan PT Ratu Intan Mining yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka atur dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. Persoalan ini berawal
ketika PT SBI memutuskan hubungan kerjasama secara pihak dengan PT RIM, padahal sesuai kontrak kerja untuk pemutusan hubungan kerjasama boleh dilakukan pemberitahuan minimal 1 bulan sebelum berhenti. Kontrak kerja antar PT SBI dan PT RIM mengalami sengketa karena PT SBI memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam perjanjian yang ditandatangani pada 29 Januari 2020 mengatur kerjasama selama 6 bulan dengan opsi perpanjangan. PT RIM bertanggung jawab menerima hasil kerja, memberi hak dan mengikut sertakan PT SBI dalam kegiatan terkait. Sementara itu, PT SBI wajib menjalankan pekerjaan pertambangan, memenuhi regulasi, serta menyediakan alat berat. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pengolahan lahan tambang, pengupasan tanah, perawatan infrastruktur, dan pengangkatan tiling. Pembayaran dilakukan melalui rekening bersama dengan skema fee 10% untuk produksi hingga 65.000 ton dan 5% untuk produksi di atas jumlah tersebut. PT SBI telah melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, dan hasil pekerjaannya telah diterima serta dinikmati oleh PT RIM, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen berita acara pembayaran pekerjaan. Namun, meskipun pembayaran invoice telah diatur dalam kesepakatan kerja dengan skema pembayaran setiap tanggal 15 bulan, berikutnya serta adanya kenaikan fee sebesar 18%, PT RIM tidak membayar tagihan sejak Maret 2020. PT RIM berusaha mengulur-ulur pembayaran, tidak membuat rekening bersama sesuai perjanjian, serta tidak transparan mengenai informasi pembayaran sehingga menghambat cash flow PT SBI. Meskipun PT SBI telah beberapa kali mengajukan permintaan pelunasan dan menyampaikan teguran, PT RIM tetap tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, PT SBI terpaksa menghentikan pekerjaan sementara sambil menunggu penyelesaian pembayaran. Tindakan PT RIM yang tidak melunasi pembayaran sesuai kesepakatan merupakan bentuk wan prestasi karena gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati sejak awal. Upaya hukum yang dilakukan terkait dengan adanya wan prestasi secara penerapan hukumnya dalam kasus PT SBI dan PT RIM, PT SBI telah mencoba menyelesaikan perselisihan melalui perundingan. Namun, PT RIM telah tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, PT SBI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak dalam persidangan. Hakim akan mempertimbangkan dua pola dasar penyelesaian sengketa, yaitu wan prestasi yang harus dilaksanakan persidangan. Hakim akan mempertimbangkan dasar penyelesaian sengketa pada hubungan konseptual serta pembuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian. Penyelesaian sengketa ini mengacu pada pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika telah diberikan surat peringatan atau jika dalam perjanjian telah ditentukan bahwa keterlibatan memenuhi kewajiban dianggap sebagai kelalaian. Majelis Hukum berpendapat bahwa wan prestasi tidak selalu memerlukan surat peringatan atau somasi terlebih dahulu, melainkan dapat langsung dinyatakan jika pihak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sesuai batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam kasus PT SBI dan PT RIM, karena kewajiban pembayaran invoice ini telah diatur secara tegas dalam notulen kesepakatan kerja.
Namun, klien PT RIM ini dalam melaksanakan kewajiban tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi PT SBI untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa harus melalui prosedur somasi. Bahwa berdasarkan dalil dari PT SBI beserta dengan bukti-bukti yang diajukan majelis hakim menilai bahwa PT RIM telah memenuhi unsur terjadinya wan prestasi dan berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menetapkan bahwa mengabulkan gugatan dari PT SBI menyatakan PT RIM telah melakukan wan prestasi terhadap PT SBI, menghukum PT RIM membayarkan hak PT SBI atas hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sejumlah 18 miliar dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses perkara ini sejumlah Rp284.000. Baik, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Seringnya terjadi sengketa dalam suatu perjanjian bisnis berawal dari kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak yang dapat menimbulkan wan prestasi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu ketidakpahaman terhadap proses bisnis yang dilakukan. Kondisi ini muncul ketika pelaku bisnis semata-mata terjebak pada orientasi keuntungan, serta karakter coba-coba atau gambling, tanpa memprediksi kemungkinan risiko yang akan menimpanya. Yang kedua yaitu ketidakmampuan mengenali partner atau mitra bisnisnya. Lalu yang ketiga, tidak adanya legal cover yang melandasi proses bisnis mereka. Bahwa penerapan sanksi bagi PT RIM yang telah dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap PT SBI. Sudah sesuai dengan ketentuan di mana pihak yang telah dianggap merugikan pihak lain harus melakukan ganti rugi. Untuk mengurangi risiko wan prestasi, para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis sebaiknya memastikan kejelasan dan kelengkapan perjanjian sebelum menandatangani kontrak. Perusahaan perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak serta memiliki mekanisme mitigasi risiko jika terjadi wan prestasi. Selain itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Akhirnya, kesadaran akan pentingnya kepatuhan kontrak harus ditanamkan dalam setiap transaksi bisnis guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan terpercaya. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.